Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran TIK kelas 7. Sekarang masuk ke perangkat informatika. Sebelum ke situ, kita harus tahu dulu mengenai apa yang dimaksud dengan sistem komputer. Nah, sistem komputer tersebut terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras yang sering disebut dengan hardware dan perangkat lunak yang disebut dengan software. Nah, perangkat keras dan perangkat lunak ini harus bekerja bersama membentuk suatu sistem. Nah, sistem tersebut dinamakan sistem komputer. Kalau dua komponen itu ada, maka lengkap dinamakan dengan sistem komputer. Tapi harus ingat ada satu lagi. Selain software, selain hardware, ada juga brainware-nya. Nah, apa itu brainware? Nah, hardware ditambah software dia akan bisa dioperasikan oleh brainware atau kita sebagai manusia sebagai pengaplikasi atau pengendali dari sistem komputer tersebut. Oke, sekarang kita masuk ke hardware versus software. Kok hardware di sini ada mouse, ada prosesor, ada hard disk, dan lain sebagainya. Sedangkan softwarenya ada aplikasi, baik itu pemutar lagu, Bluetooth, Wi-Fi, kamera, browser, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita belajar dulu mengenai hardware atau peranti keras atau perangkat keras. Nah, perangkat keras komputer dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, input input device, kedua processes device, dan yang ketiga adalah output device. Nah, perangkat keras yang pertama yang input device itu artinya adalah perangkat keras masukan. Yang kedua, process device adalah perangkat keras pemrosesan. Dan yang terakhir adalah output device atau perangkat keras keluaran. Kita masuk ke yang pertama. Perangkat keras masukan atau input device itu sebenarnya kalau kalau misalkan hari ini pasti banyak sekali, namun yang wajib kita ketahui, wajib nggak yang dasarnya yang kita ketahui ada keyboard untuk mengetik, ada mouse untuk kursor dan lain sebagainya, ada scanner, ada mikrofon, dan ada juga webcam. Kita masuk ke keyboard. Udah tahu kan keyboard bentukannya kayak gimana? Nah, ini keyboard. Kalau misalkan ada yang nyala, ada yang enggak, tergantung dari jenis keyboardnya. Ada yang ada LED lampunya, ada yang biasa aja, flat. Nah, keyboard juga macam-macam sebenarnya. Dia lihat dari eh, ada yang pakai kabel atau nirkabel, ada yang dia wireless. Nah, keyboard juga ada serial DIN 5. Nanti ada male sama female-nya, maksudnya itu colokannya. Nanti di CPU-nya akan ada yang untuk eh, kabel yang serial DIN 5. Sedangkan untuk keyboard PS2, nih ini portnya, port konektornya seperti ini bentukannya. Sebenarnya sudah jarang dipakai. Jadi kayak dulu banget awal mulanya si portnya seperti ini, yang serial DIN 5. Sedangkan yang keyboard PS2 yang seperti ini. Nah, untuk wireless dia hanya menggunakan sinyal atau juga ada yang wireless tuh ada yang memang sinyal, ada yang dengan Bluetooth. Ada juga colokannya. Terus yang paling banyak digunakan adalah keyboard USB bentukannya seperti ini ya. Itu sering banget. Nah, ada juga yang si keyboard masa depan. Ada sih sekarang juga, cuman belum banyak yang menggunakan keyboard virtual. Nanti ada alatnya, kemudian nanti akan muncul kayak cahaya gitu dan bisa digunakan. Ini keyboard virtual namanya. Kemudian mouse. Mouse itu dari bahasa Inggris. Artinya tikus. Jadi bentukan mouse itu dia mirip tikus. Nah, mouse juga, nah yang kayak gininya nih, ini adalah kursor dari mouse. Kita bisa ngeklik apapun dan diarahkan oleh kursor yang kita pegang di
mouse-nya. Nah, kalau misalkan zaman sekarang atau teknologi sekarang lebih canggih, itu layar PC itu ada yang touchscreen ya. Jadi, hanya dengan sentuhan, kursornya menggunakan sentuhan. Ada juga beberapa, gadget-gadget itu menggunakan sensor tangan misalkan, dan lain sebagainya. Nah, karena sekarang teknologi sudah lebih berkembang. Namun untuk di PC sendiri, personal komputer itu lebih banyak menggunakan mouse. Kalau misalkan di laptop, itu ada pad yang touchscreen, nah itu, dijadikan sebagai, mouse juga, jadi untuk kursornya. Nah, hampir sama kayak keyboard tadi, ada port-port yang berbeda, ada yang DIN 5, kemudian ada yang PS2, ada yang wireless juga, dan ada juga dan yang paling sering digunakan sekarang adalah yang USB. Nah, sama ya. Nah, kemudian yang ketiga scanner. Jadi, kalau misalkan kita pengen nge-scan data, kemudian masuk ke komputer atau ke PC kita itu alat inputnya, input device-nya adalah scanner. Kemudian ada juga mikrofon, itu untuk menginput suara. Udah ya, udah paham. Dan yang terakhir adalah webcam. Webcam untuk melihat gambar agar masuk ke dalam PC. Kemudian yang kedua adalah perangkat keras pemrosesan atau process device. Nah, process device ini pasti akan berhubungan dengan CPU. Jadi, CPU ini adalah singkatan dari Central Processing Unit. Central Processing Unit ini adalah alat proses yang merupakan unit utama dan terpenting dalam komputer yang mengendalikan seluruh proses pengolahan data, mulai dari membaca data, peralatan input, mengolah atau memproses, sampai pada mengeluarkan informasi atau output peralatan kepada peralatan output. Jadi dia itu otaknya katakanlah. Jadi ada monitor, ada CPU. Nah, nanti alat inputnya ada apa? Ada mouse, ada keyboard. Ya, alat outputnya ada apa aja? Ada speaker, ada printer, dan lain sebagainya. Sampai di sini paham ya? Nah, jadi yang memproses, kita ngetik keluar misalkan nama saya, nanti diprosesnya itu oleh si CPU tadi. Dia mengolah data, memproses, dan lain sebagainya sehingga nanti muncul di monitor, misalkan layar. Ada tulisan nama saya. Kayak gitu ya. Paham sampai sini? Selanjutnya, kita masih masuk di CPU. CPU itu terdiri dari beberapa bagian fungsional. Ada 3 bagian. Ada ALU, ada CU, ada register. Nah, ALU sendiri apa sih? ALU itu adalah Arithmetic Logical Unit, berfungsi untuk melakukan semua proses yang membutuhkan perhitungan matematika dan perbandingan serta logika. Arithmetic Logical Unit. Jadi kalau misalkan kita pengen ngitung, misalkan menggunakan Microsoft Excel atau kalkulator, itu dia yang kerjanya itu si ALU, Arithmetic Logical Unit. Nah, sedangkan yang kedua adalah CU, Control Unit. Dia berfungsi untuk melakukan pengendalian semua peralatan lainnya. Kemudian yang terakhir adalah Register, berfungsi menyimpan data sementara yang akan diproses oleh ALU. Kayak gitu ya. ALU, CU, sama register. Jangan sampai lupa. Nah, kemudian ada beberapa peralatan yang ada di dalam CPU atau Central Processing Unit. Pertama ada motherboard. Kedua ada prosesor. Sering dengar Intel, AMD, Apple, Cyrix, sama IBM. Nah, kemudian ada memori, ROM sama RAM, sama hard disk juga. Nah, kalau adik-adik di rumah punya CPU, punya PC, personal komputer, punya laptop, ataupun punya HP, ini biasanya ada nih kata-kata atau yang menunjukkan isian dari peralatan yang ada dalam CPU yang ada dalam gadget kita. Yang pertama kita masuk ke motherboard.
Motherboard itu merupakan perangkat komputer yang digunakan sebagai tempat untuk memasang atau meletakkan seluruh rangkaian sistem komputer, seperti prosesor, chipset, RAM, hard disk, VGA, fungsi LAN card, dan juga semua soket-soket dan juga slot dari sebuah komputer. Kayak gimana sih bentukan motherboard? Eh, Penasaran nggak? Kita lihat di sini. Nah, ini bentukan dari motherboard. Jadi kalau misalkan kalian di rumah punya CPU, kemudian dibongkar misalkan, tapi jangan dibongkar sekarang, karena kalian takutnya nanti nggak bisa merakit lagi. Nah, kalau kita lihat motherboardnya itu, dia kayak tempat untuk nanti menyusun sistem-sistem atau menyusun alat-alat CPU lainnya. Nah, di sini contohnya nih, di sini ada port. Nah, port yang ungu sama hijau ini bisa digunakan untuk port DIN 5 mel tadi, baik itu keyboard maupun mouse. Nah, di sini, nah ini adalah port USB. Biasanya ada 4, tergantung dari motherboardnya ya. Ada berapa? Nah, ini USB. Bisa kalau misalkan keyboard kalian USB bisa disimpan di sini, mouse kalian USB bisa juga disimpan di sini. Terus, nah yang ini, port ini adalah port untuk menyambungkan antara monitor dengan CPU. Nah, kalian kalau misalkan di rumah ada, nanti bisa dilihat. Dan sedangkan port yang hijau sama kuning ini biasanya untuk injek dari speaker sama mikrofon. Ya. Kemudian ada juga LAN, tadi sini LAN. Jadi kalau misalkan kalian pengen nyambungin ke internet, ini bisa dipasang di sini. Nah, nanti di sini hard disk, kemudian chipset, RAM, VGA, dan lain sebagainya akan dipasang di sini. Sehingga saling berhubungan membentuk alat pemrosesan yaitu CPU atau Central Processing Unit. Jadi ini kayak alasnya tempatnya. Sampai di sini paham ya untuk motherboard. Oke, kita lanjut ke prosesor. Prosesor yaitu sebuah chip yang merupakan otak pemrosesan dan pusat pengendali berbagai perangkat lain sehingga komputer dapat bekerja dengan satu yang lainnya. Bekerja satu dengan yang lainnya. Nah, ukuran prosesor itu adalah MHz atau megahertz, yaitu hitungan kecepatan dalam mengolah data. Nah, prosesor ada berapa macam sih? Yang paling terkenal adalah Intel, AMD, Apple, Cyrix, sama IBM. Nah, kalau IBM itu dia generasi pertama mungkin ya. Dan yang paling banyak itu adalah prosesor Intel. Kalau misalkan teman-teman nanya nih ke kakak atau ke mamah bapak, Intel pernah ada CPU yang suka bilang gini, komputernya Pentium berapa? Ada Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4. Nah, Intel itu, misalkan ya dari Pentium 2, 3, 4, itu jenis prosesor Intel. Kemudian Intel itu nanti berkembang lagi, ada Intel Quad Core, Core 2 Duo, Core 2 Quad. Kemudian ada masuk lagi ke generasi selanjutnya ada Intel Core i3, Core i5, Core i7, dan Xeon misalkan yang paling baru. Nah, itu prosesor Intel. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan prosesor AMD. Prosesor AMD itu dimulai dari Opteron, AMD FX, APU A series, sama APU Z series. Kemudian prosesor Apple, sering dengar kan Apple, ada Apple SOS, Apple Pro DOS, ada Macintosh. Nah, unik banget kan icon Apple itu, Apple yang kayak udah digigit sedikit. Kemudian ada prosesor Cyrix, ada Cyrix MII via Core Fusion Processor, ada platform via Nano X2 Processor. Kemudian ada prosesor IBM. IBM 486 SL C2 Pentium 2 Xeon IBM Power 7.
Nah, sekarang yang paling banyak beredar di pasaran itu adalah Intel, AMD, sama Apple. Nah, kalau misalkan kalian penasaran, prosesor laptop aku apa ya? Prosesor PC aku apa ya? Nah, sekarang udah tahu prosesor itu apa. Dia merupakan chips yang merupakan otak pemrosesan dan pusat pengendali berbagai perangkat komputer yang menghubungkan satu dengan yang lainnya. Jadi otaknya prosesor itu. Semakin tinggi teknologi prosesornya, semakin cepat eh, komputer yang kita punya. Oke, selanjutnya ada yang disebut dengan memori. Memori merupakan tempat menyimpan data sementara pada komputer. Semakin besar kapasitas memori yang disediakan, akan semakin besar pula data atau instruksi yang dapat ditampung untuk diolah. Nah, memori itu ada dua macam, ada ROM, ada RAM. Nah, ada beberapa jenis lain, diantaranya ROM, RAM, EDORAM, SD-RAM, DD-RAM, RD-RAM, dan lain sebagainya. Kita yang dua dulu deh, ROM sama RAM itu apa sih bedanya? Kenapa? Kalau misalkan kalian beli gadget, beli HP misalkan, ini RAM-nya 4 giga, ROM-nya eh, 16 giga, misalkan 32 giga. Itu apa sih maksudnya? Oke, kita masuk dulu. ROM itu singkatan dari Read Only Memory. Nah, ROM itu adalah jenis memori yang isinya tidak hilang ketika mendapat aliran listrik dan pada awalnya isinya hanya bisa dibaca. Nah, ROM pada komputer itu disediakan oleh vendor komputer dan berisi program atau data. Jadi udah diisi sama pabrikan komputernya. Dalam PC, ROM biasa disebut BIOS atau Basic Input Output System atau ROM BIOS. Nah, sekarang RAM. RAM itu apa? RAM itu adalah Random Access Memory. Dia merupakan jenis memori yang isinya dapat diganti-ganti selama komputer dihidupkan dan bersifat volatil. Selain itu, RAM juga mempunyai sifat yakni dapat menyimpan dan mengambil data dengan sangat cepat. Jadi, ROM itu hanya bisa dibaca read-only memory. Sedangkan RAM itu random access memory yang dia itu memiliki sifat bisa menyimpan dan mengambil data dengan cepat. Nah, ini macam-macam dari RAM sama macam-macam RAM. Bentukannya kayak gini. Nah, si RAM ini nanti dipasangnya di mana? Di motherboard yang tadi ya. Ada slotnya untuk menyimpan RAM. Oke, kita lanjut. Yang terakhir adalah hard disk. Hard disk adalah tempat menyimpan data pada CPU. Kemampuan sebuah hard disk biasanya ditentukan oleh banyaknya data yang bisa disimpan dan dapat dipanggil kembali pada waktu yang singkat. Nah, hard disk terbuat dari lempengan logam yang dilapisi dengan material magnetik pada kedua sisinya. Ini bentukan dari hard disk. Nah, eh, semakin semakin besar kapasitas hard disknya, semakin banyak pula data yang bisa kita simpan. Jadi gini, penyimpanan itu dimulai dari byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, sampai terabyte. Nah, jadi kalau misalkan 1 tera itu sama dengan 1000 gigabyte. Jadi semakin banyak kapasitas si hard disknya, semakin banyak pula kapasitas data yang bisa kita simpan di dalam personal komputer yang kita punya. Nah, kemudian udah nih beres ya yang proses device. Yang kedua proses device. Sekarang masuk ke yang ketiga adalah output device atau perangkat keras keluaran. Nah, perangkat keras keluaran atau output device itu adalah peralatan yang berfungsi untuk menampilkan data, instruksi, dan informasi dalam bentuk teks, grafik, ataupun gambar. Oke, apa aja sih output teh? Ada monitor nih. Ini monitor LED sama monitor LCD yang tabung itu zaman dulu. Nah, kedua monitor ini sama-sama
memberikan keluaran atau output dari gambar yang akan kita terima dari pemrosesan antara hardware dengan software. Misalkan kita softwarenya menggunakan Windows ya, menggunakan Windows. Nah, Windows ini yang akan, misalkan dalam Windows itu, BIOS Windows itu kita mempunyai banyak aplikasi, contohnya Microsoft. Microsoft ini ada Microsoft Word, Excel, PowerPoint, dan sebagainya. Itu bisa kita lihat di monitor. Sampai sini mengerti? Kemudian setelah monitor ada printer. Kita udah ngetik banyak, kita punya foto, kemudian pengen dicetak menggunakan printer. Nah, yang harus kalian tahu, printer itu nggak cuma satu macam. Dia ada beberapa macam. Di sini Ibu kasih 3 macam. Pertama, yang ini nih, yang Epson yang ini merupakan printer yang sering dipakai di tempat-tempat sering dipakai di akuntansi-akuntansi. Namanya adalah printer.matrix, di mana printer.matrix tersebut dia terbuat dari potongan baja yang akan mengenai kertas lewat pita bertinta untuk membentuk pola titik-titik kecil yang bergabung untuk mencetak grafis atau teks. Jadi dia bunyinya juga lebih bising dan lebih lama karena dot matrix ini ya titik-titik. Ngerti ya? Kemudian yang kedua nih, yang gambar ini dia merupakan printer inkjet. Nah, printer ini dia menggunakan tinta yang keluar dari corong kecil, moncong kecil yang memancarkan tinta. Nah, kemudian untuk proses masuknya tinta kepada printer ini adalah disuntikan atau diinfus juga bisa. Nah, yang terakhir di sini adalah printer laser. Printer laser ini dia sangat cepat prosesnya karena dia menggunakan sinar laser untuk mengubah data biner menjadi cetakan. Dan dia itu lebih cepat dan hasilnya itu lebih panas karena pakai cahaya laser tadi. Nah, macam-macam printer nih ya, agar kalian tahu. Nah, kemudian ada speaker, ini keluaran suara. Pasti udah tahu kan semuanya. Dan yang terakhir adalah proyektor. Ingat ya teman-teman, disebutnya proyektor, bukan infocus, karena infocus itu merek dari proyektor. Ya, nah ini untuk menampilkan tampilan monitor menggunakan proyektor agar lebih besar, agar lebih terlihat biasanya untuk proses presentasi dan lain sebagainya. Oke, sampai di sini dulu untuk perangkat informatika part 1 untuk hardware. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai software atau perangkat lunak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.